Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah menempuh waktu 1 minggu, saya telah menyelesaikan pembelajaran di program Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan hasil bimbingan teknik tentang pendidikan inklusif. Tapi sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibu Setianingrum, berasal dari SMA Negeri 1 Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Baiklah, saya mulai. Mengawali pembahasan kali ini, saya sampaikan terlebih dahulu manfaat selama BIMTEK tentang pendidikan inklusif. Di antaranya, yang pertama yaitu mendapat pemahaman tentang latar belakang, tujuan umum, penyesuaian, kebijakan, pengantar program, dan struktur program guru belajar seri pendidikan inklusif. Yang kedua, mendapatkan pemahaman tentang konsep keberagaman peserta didik, jenis hambatan peserta didik berkebutuhan khusus, dan kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. 3. Mendapat pemahaman tentang hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, dan mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang keempat, mendapat pemahaman tentang identifikasi, asesmen, dan program pembelajaran individual atau PPI. Baiklah, kita mulai yang pertama, yaitu mengenai keberagaman peserta didik. Setiap hari tentu kita bertemu dengan banyak peserta didik, tetapi tahukah kita bahwa peserta didik yang setiap hari kita temui sangat beragam dalam beberapa aspek? Apakah yang dimaksud dengan keberagaman peserta didik, bagaimana karakter peserta didik berkebutuhan khusus, dan apa saja kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus? Nah, keberagaman peserta didik di sekolah secara naluriah adalah kumpulan individu yang beragam. Mereka bersama dalam berbagai aspek, mulai dari aspek fisik, aspek sosial ekonomi, aspek latar belakang, budaya, dan lain sebagainya. Sebagai seorang guru yang hendak melakukan pengajaran di sekolah inklusif, maka perlu untuk memahami makna dari keberagaman peserta didik. Mengapa keberagaman? Di sana ada semacam pertanyaan, yaitu selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Yang pertama adalah salah satu kompetensi guru. Yang kedua, merancang strategi terbaik untuk pembelajaran. 3. Beragam dalam banyak aspek. 4. Masyarakat kita dalam masyarakat majemuk. Yang kelima, perlu untuk mengembangkan simpati dan empati. Kemudian berikutnya yang keenam, setiap individu adalah unik. Indikator kualitas hidup peserta didik. Tahukah Anda, ternyata terdapat 4 indikator kualitas hidup peserta didik yang harus kita penuhi, meskipun mereka beragam dan memiliki karakteristik uniknya masing-masing. Yaitu ada 4 indikator. Yang pertama adalah to live, to love, to play, dan to work. Kita bahas satu persatu tentang apa sih itu to live. To live adalah setiap peserta didik di sekolah inklusif memiliki hak untuk hidup mengembangkan potensi dirinya tanpa harus terhalangi dan atau dibatasi oleh kondisi hambatan yang dimilikinya.
Peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tidak boleh dibiarkan hanya sebagai pelengkap kuota kelas inklusif, tetapi keberadaan peserta didik di kelas inklusif harus menjadi tantangan bagi guru untuk berkreatif dalam mengembangkan layanan pembelajaran akomodatif. Yang kedua adalah to love. Apa itu to love? Setiap peserta didik di sekolah inklusif harus merasa terlindungi, mengikuti kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah lainnya secara ramah, nyaman, dan tidak dibiarkan mendapat bully dari peserta didik lainnya. Bahkan guru harus mengembangkan sikap saling menyayangi, mencintai sebagai sesama warga sekolah. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu to play. Apa itu to play? To play itu di mana setiap peserta didik di sekolah inklusif harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti aktivitas belajar secara aktif dan bermain di sekolah seperti dalam diskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan perlombaan yang diadakan sekolah. Peserta didik berkebutuhan khusus harus memperoleh hak yang sama untuk memperoleh kesempatan aktivitas permainan di kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya adalah to work. Apa itu to work? Yaitu setiap peserta didik di sekolah inklusif memperoleh hak yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam upaya mengembangkan potensi dirinya, untuk nantinya menjadi individu yang mandiri dalam memasuki dunia kerja. Peserta didik berkebutuhan khusus tidak boleh dihadirkan di kelas hanya sebagai pelengkap penderita, akan tetapi harus diberikan layanan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan layanan pendidikan. Selanjutnya adalah karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Keberagaman peserta didik, siapa saja mereka? Nah, di sini digambar ada 3. Keberagaman peserta didik, yang pertama yaitu peserta didik reguler, yaitu peserta didik yang normal seperti biasanya pada umumnya. Yang kedua yaitu peserta didik berkebutuhan khusus, ya kita biasanya menyebutnya disabilitas. Kemudian yang ketiga peserta didik berkebutuhan khusus, peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Kemudian selanjutnya kita lihat klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk mengetahui lebih lanjut karakter mereka, sebenarnya di sini ada unduhan materinya. Jika Bapak Ibu guru hebat ingin belajar dan tertarik tentang pendidikan inklusif, bisa bergabung di Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif. Lanjut, kita lihat klasifikasinya. Hambatan sensorik di sini meliputi tunanetra dengan tuna rungu, sedangkan hambatan mental kognitif itu di sini yaitu tunagrahita. Kemudian yang hambatan fisik itu tunadaksa, sedangkan hambatan lainnya seperti gangguan perilaku dan emosi, kemudian autis, cerdas istimewa, berbakat istimewa, kesulitan belajar spesifik. Peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Berikut adalah sebagian contoh dari peserta didik yang memerlukan layanan khusus. Adakah contoh lain dari peserta didik yang memerlukan layanan khusus? Kita bisa mencari yang lain. Contohnya di situ yang pertama adalah anak pengemis. Nah, ini juga termasuk peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Kemudian anak dari korban bencana. Kemudian anak atau peserta didik berasal dari minoritas. Kemudian anak-anak peserta didik yang pernah terkena narkoba. Kemudian peserta didik yang membutuhkan layanan khusus, misalkan korban perang. Kemudian pelajar yang hamil. Kemudian lagi ada yang sakit kelaparan. Selanjutnya, kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Apa itu kebutuhan pembelajaran? Di sini ada 3.
Yang pertama, peserta didik memiliki karakter khusus yang melekat pada dirinya. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki potensi. Kemudian yang ketiga, peserta didik belajar sesuai karakter dan potensinya. Mengapa perlu memperhatikan kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus? Mari kita baca kembali arahan peraturan perundang-undangan. Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif, pasal 8, yaitu pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 10 poin D yang bunyinya mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Nah, ini adalah pengantar alur pembelajaran konsep dasar pendidikan inklusif. Yang pertama, membaca soal yang diberikan dengan seksama, kemudian memahami soal, kemudian mengerjakan tugas, mengunduh materi, mempelajari materi secara online, menjawab kuis pada subtopik tertentu, ada kuis, kemudian ada penilaian, yaitu dengan menjawab soal yang diberikan pada setiap akhir topik, melakukan refleksi terhadap topik yang sudah dipelajari. Jadi ada 5 alur yang kita lalui saat mengikuti kegiatan BIMTEK tentang pendidikan inklusif. Hakikat pendidikan inklusif. Ini adalah konsep dasar pendidikan inklusif. Ada 3 di situ yang kita bahas, yaitu yang pertama adalah hakikat pendidikan inklusif, yang kedua adalah sekolah ramah anak, dan yang ketiga adalah mekanisme layanan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus. Apa sih sebenarnya itu adalah pendidikan inklusif? Yaitu di dalam pengertiannya, di dalamnya terdapat pendidikan untuk semua. Yang kedua, mengakomodir semua perbedaan peserta didik. 3. Sekolah siaga, siap menerima peserta didik berkebutuhan khusus di sekitar sekolah. 4. Penyesuaian sistem berlaku bagi semua anak. 5. Mengatasi hambatan belajar. Itu artinya mereka yang berkebutuhan khusus tidak harus menempuh pendidikan di yang biasanya kita sebut sebagai sekolah luar biasa, tetapi peserta didik berkebutuhan khusus juga bisa belajar di sekolah umum pada umumnya. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan inklusif adalah kesempatan yang luas kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Mempercepat program wajib belajar, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menempuh dengan menekan angka putus sekolah atau tinggal kelas, menciptakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang SPN. Sasarannya yaitu anak usia sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan permanen, temporer, maupun hambatan dalam perkembangan. Kemudian manfaat bagi peserta didik yaitu adanya rasa persahabatan dan persaudaraan, adanya sikap toleransi, citra positif dari diri mereka sendiri, kemudian menghargai keunikan yang ada pada diri orang lain, merangkul dan menghargai perbedaan dengan menghilangkan budaya labeling dan cap negatif, mempelajari model dari yang berhasil walau dengan tantangan dan hambatan. Manfaat bagi orang tua dan masyarakat. Jadi bisa mengetahui sistem belajar di sekolah, percaya yang tinggi terhadap guru, tanggung jawab di rumah dan sekolah, mengetahui dan mengikuti perkembangan anak, terbuka dan ramah kerjasama dengan guru,
Semua keluarga belajar tentang perkembangan anak. Keluarga memahami perbedaan individu dan keberagaman. Selanjutnya adalah manfaat masyarakat. Dapat mengontrol terselenggaranya pendidikan inklusif di lingkungan. Komunitas akan lebih menerima dan mendukung semua orang. Anak berkebutuhan khusus lebih siap untuk tanggung jawab dan hak-hak kehidupan di masyarakat. Menjadi sumber belajar dan semakin terbuka bermitra dengan sekolah. Manfaatnya bagi pemerintah, anak berkebutuhan khusus mendapat hak pendidikan yang sama dan mendapat kesempatan pendidikan yang lebih luas. Mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berdasarkan asas demokrasi, beradilan, dan tanpa diskriminasi. Tentunya tantangan adanya pendidikan inklusif, pastinya ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang tidak. Landasan filosofi pendidikan inklusif hampir sama dengan falsafah bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu ketika founding fathers kita menanamkan falsafah keberagaman dalam kehidupan bernegara tetapi memiliki tekad yang sama. Landasan pedagogik tercermin dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian landasan yuridis diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, amandemen pasal 31, pasal 1 dan 2, hak dan wajib mendapatkan pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 48-49. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan landasan di atas, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang didasari merangkul semua kalangan dan semua peserta didik. Kemudian landasan empirisnya. Yang pertama, Deklarasi HAM tahun 1948. 2. Konvensi Hak Anak pada tahun 1989. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua. Resolusi PBB nomor 48 tahun 1993 tentang persamaan hak bagi orang berkelainan. Pernyataan selama tentang pendidikan inklusif tahun 1994. Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua. Deklarasi Bandung tahun 2004. Rekomendasi Bukit Tinggi 2005. Selanjutnya, setelah hakikat pendidikan inklusif, kita bahas tentang sekolah ramah anak. Apa itu sekolah ramah anak? Nah, kita bahas selanjutnya tentang pengertian, kemudian tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Yang pertama, sekolah ramah anak, yaitu aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Mendukung partisipasi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kondisi, dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan atau pendidikan layanan khusus. Selanjutnya adalah tujuan sekolah ramah anak, yaitu memenuhi, menjamin, dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak, memastikan bahwa sekolah mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak, serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling mengerti, bekerja sama untuk kemajuan, dan semangat perdamaian. Selanjutnya adalah manfaat ramah sekolah anak, yaitu melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Selanjutnya adalah pengelolaan lingkungan non-fisik,
Dimana ya di situ ada situasi dan suasana pembelajaran, kemudian ada manajemen, ada pengelolaan kelas. Kita bahas yang situasi dan suasana pembelajaran. Diperlukan suatu upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai kebersamaan dalam aktivitas pembelajaran maupun kegiatan di luar pembelajaran, seperti kegiatan ekstrakurikuler, bahkan dalam momen bermain bebas saat waktu istirahat. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen atau pengelolaan kelas, classroom management, di mana guru yang mengajar di kelas inklusif di samping menerapkan prinsip-prinsip umum juga diharuskan memiliki kemampuan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Nah, ini dia pengelolaan lingkungan fisik, lingkungan ramah anak, yaitu satu, aksesibilitas di lingkungan sekolah. Desain universal adalah desain untuk produk, lingkungan, program, dan layanan yang dapat digunakan bagi semua orang semaksimal mungkin tanpa memerlukan desain tambahan atau desain khusus, misalnya tangga. Artinya sekolah sudah menyediakan terlebih dahulu. Kemudian sarana, prasarana, dan penataan ruang. Di sana ada 5. Yang pertama adalah prinsip desain universal, layanan pengembangan aksesibilitas. Yang kedua, saran praktis untuk menciptakan aksesibilitas di ruang kelas. Yang ketiga, prinsip penataan ruang kelas inklusif. Yang keempat, sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan di sekolah inklusif. Dan yang terakhir adalah media pembelajaran dan peralatan khusus. Selanjutnya adalah mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus yang dibahas ada 3 di sana, yaitu mekanisme layanan, kemudian identifikasi dan assessment, dan selanjutnya adalah penempatan dan tindak lanjut. Nah, kita masuk ke identifikasi. Identifikasi merupakan proses kenali peserta didik sebelum bersangkutan mengikuti pembelajaran. Biasanya seorang guru di sini sebelum pembelajaran dimulai akan mengenal karakteristik dari peserta didik dengan cara melihatnya secara langsung. Biasanya sudah ada tanda-tanda di sana siswa yang berkebutuhan khusus sebelum kita melakukan identifikasi secara lengkap. Yang kedua adalah assessment. Assessment ini dilakukan setelah melakukan identifikasi. Setelah guru melakukan identifikasi terhadap peserta didik, nah di situ guru akan menentukan mana peserta didik yang reguler, mana peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya yaitu dilakukan assessment atau penilaian, di mana upaya untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimilikinya, baik hambatan atau kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Artinya di sini sudah mulai penjaringan. Nah, langkah selanjutnya setelah identifikasi. Selanjutnya yaitu layanan intervensi, dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya penempatan dan tindak lanjut. Penempatan kegiatan belajar dalam kelas bersama-sama peserta didik lainnya adalah cara yang sangat inklusif, non-diskriminasi, dan fleksibel, sehingga guru harus membuat rancangan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan modifikasi dan adaptasi yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus. Ini adalah contoh mekanisme penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, di situ yang pertama adalah medis. Para medis dan psikologis untuk mengetahui perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus, menanyakan kepada orang tua tentang riwayat perkembangan peserta didik. Kemudian setelah itu
hasil medis di sini menyerahkan kepada pihak sekolah, kemudian peserta didik juga menyerahkan kepada dinas pendidikan terkait, atau kemudian setelah itu memberikan kepada pihak sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga mendapatkan surat keterangan terlebih dahulu atau rekam medis tentang perkembangan anak. Kemudian setelah itu orang tua mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah, kemudian pihak sekolah melakukan tes psikologi. Kemudian hasil rekam medis tadi diserahkan kepada dinas menyerahkan kembali kepada pihak sekolah. Kemudian selanjutnya adalah skema yang ketiga. Bisa dari medis atau paramedis atau psikolog ke ULD, orang tua juga ke ULD, kemudian bisa juga ULD ke dinas pendidikan, kemudian dinas pendidikan menyerahkan kembali kepada sekolah, atau dari ULD langsung diserahkan ke pihak sekolah. Sistem layanan pembelajaran. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu hal yang berbeda dari sikap atau tingkah laku peserta didik Anda? Misal, sikap dalam kelas atau hasil belajar peserta didik yang tidak seperti peserta didik kebanyakan. Hal tersebut mungkin membuat Anda penasaran dan bertanya, ada apa dengan peserta didik ini? Peristiwa ini boleh disebut identifikasi. Lalu apa itu identifikasi? Secara garis besar, identifikasi adalah kenali keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus. Cukupkah guru hanya kenali, menandai peserta didiknya yang berbeda dari peserta didik yang lain? Tentu saja jawabannya tidak, karena guru dituntut untuk memberikan layanan terhadap peserta didik tanpa mendiskriminasi. Ini kita bahas lebih dalam lagi tentang identifikasi. Identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama, sebagai usaha seseorang, orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seorang peserta didik mengalami kelainan atau penyimpangan psikis, intelektual, sosial, emosional, dan sensoris neurologis dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan peserta didik normal seusianya. 2. Identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus menemukan kelainan atau penyimpangan. Yang ketiga, dilaksanakan melalui pengamatan gejala mulai dari fisik, perilaku, dan hasil belajar. Kemudian tujuan, fungsi, dan sasaran identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus. Tujuannya yaitu informasi lengkap peserta didik menyusun program terhindar dari problem belajar. 2. Fungsi pendekatan menemukan peserta didik diduga mengalami hambatan agar tidak salah menafsirkan. Kemudian yang ketiga yaitu sasaran, peserta didik diduga terdapat penyimpangan. Selanjutnya adalah setelah kita mengidentifikasi, kita melakukan assessment. Lakukan assessment dan planning matrik. Apa itu assessment? Assessment itu adalah penilaian. Kita lihat penilaian secara konsep umum dan konsep khusus. Yang konsep umum, proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan memuat pertimbangan dan keputusan. Sedangkan konsep khusus, proses pengumpulan informasi menyeluruh kondisi karakteristik, kelebihan, dan kekurangan untuk membuat program. Lanjut adalah jenis-jenis assessment. Yang pertama adalah assessment akademik. Suatu proses untuk mengetahui kondisi atau kemampuan peserta didik dalam bidang akademik. Bagi peserta didik pada jenjang preschool, kemampuan akademik yang perlu digali terkait dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua adalah asesmen non-akademik.
suatu proses untuk mengetahui kondisi peserta didik yang berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandangnya secara mendalam, komprehensif, dan akurat. Yang ketiga, asesmen perkembangan, yaitu suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan peserta didik yang terkait dengan kemampuan intelektual, emosi, perilaku, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi maupun pemilihan alat bantu yang tepat, baik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran akademik maupun dalam penyusunan program kebutuhan khusus. Selanjutnya adalah tujuan, fungsi, sasaran dari asesmen. Tujuannya yaitu memperoleh informasi tentang kondisi peserta didik baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Fungsinya membantu guru dan terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Kemudian sasarannya, semua peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Strategi pelayanan asesmen. Yang pertama, menetapkan jenis asesmen. Yang kedua, pengembangan instrumen asesmen. Yang ketiga, melaksanakan asesmen. Yang keempat, analisis data hasil asesmen. Yang kelima, case conference. 6. Dokumen data asesmen. Selanjutnya, setelah melakukan asesmen, langkah yang kita ambil adalah melakukan planning matrix. Apa itu? Mapping deskripsi tentang kondisi anak berkebutuhan khusus secara individu yang menggambarkan kondisi aktual, hambatan atau kelainan, karakteristiknya, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Tujuan dari planning matrix ada 3. Yang pertama, memetakan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan hasil asesmen. Yang kedua, analisis dampak aspek akademik atau kekhususan. Yang ketiga, analisis strategi layanan akademik. Selanjutnya adalah fungsi planning matrix, yaitu memudahkan guru atau terapis dalam menetapkan kondisi awal aktual, baseline, anak berkebutuhan khusus baik aspek akademik maupun kekhususan. 2. Membuat tabel mapping anak berkebutuhan khusus berdasarkan jenis hambatan atau kelainan sesuai dengan temuan asesmen. 3. Memudahkan guru atau terapis dalam menetapkan skala prioritas layanan kekhususan yang khusus segera dilakukan. Menganalisis dampak temuan kondisi aktual anak berkebutuhan khusus dan dituang pada label yang telah dibuat. 5. Menganalisis strategi layanan pada setiap temuan kondisi aktual anak berkebutuhan khusus dan tuangkan pada tabel yang telah dibuat. 6. Menganalisis skala prioritas layanan berdasarkan berat ringannya dampak yang telah dituangkan pada tabel tersebut. Selanjutnya adalah prosedur planning matrix. Yang pertama, mengkategorikan data hasil asesmen berdasarkan jenis hambatan atau kelainan peserta didik berkebutuhan khusus. 2. Membuat tabel mapping anak berkebutuhan khusus berdasarkan jenis hambatan atau kelainannya sesuai dengan temuan asesmen. 3. Menuangkan temuan kondisi aktual, karakteristik anak berkebutuhan khusus pada tabel mapping yang telah dibuat. Selanjutnya adalah akomodasi kurikulum. Nah, ini dia. Akomodasi kurikulum. Yang pertama adalah model modifikasi. Modifikasi berarti merubah atau menyesuaikan satu atau beberapa komponen kurikulum dengan menggunakan standar isi, kompetensi indikator, sampai kompetensi dasar. Standar kurikulum nasional dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Modifikasi dapat dilakukan pada 4 komponen. Komponen pertama yaitu modifikasi tujuan, yaitu yang berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum umum dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus.
2. Modifikasi materi, yang berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum umum dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi peserta berkebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu modifikasi proses. Ada perbedaan dalam kegiatan pembelajaran yang dijalani oleh peserta didik berkebutuhan pendidikan khusus dengan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya. Yang keempat, modifikasi evaluasi. Ada perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, ini dia akomodasi kurikulum yang kedua yaitu melalui model adaptasi. Adaptasi kurikulum dilakukan dengan melaksanakan penyesuaian pada salah satu atau beberapa komponen kurikulum dan memungkinkan melakukan penyesuaian, menaikkan atau menurunkan standar kompetensi dasar, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Adapun adaptasi itu meliputi kurikulum, pembelajaran, media dan alat pembelajaran, bahan ajar, peralatan, serta pelaporan hasil belajar. Kemudian pertimbangan saat melakukan adaptasi. Nah, kemudian duplikasi. Nah, duplikasi, kemudian ada duplikasi tujuan, ada duplikasi isi atau materi, ada duplikasi proses, dan duplikasi evaluasi. Kemudian setelah itu substitusi atau diganti. Selanjutnya adalah ini dia akomodasi kurikulum. Yang ketiga adalah model omisi. Nah, ini modifikasinya modifikasi tujuan, kemudian modifikasi materi, modifikasi proses, dan duplikasi evaluasi. Program pembelajaran individual. Hakikat pembelajaran individual. Pengertian PPI, program pembelajaran individual dikenal dengan The Individualist Education Program, diprakarsai Samuel Gridle Howe tahun 1971, adalah suatu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Itu sudah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1992, merupakan satu rancangan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dengan lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan kompetensi peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya, perbedaan antara individu pada peserta didik berkebutuhan khusus sangat beragam sehingga layanan pendidikannya lebih diarahkan pada layanan yang bersifat individual. Walaupun demikian, layanan yang bersifat klasikal dalam batas tertentu masih diperlukan. Selanjutnya, program pembelajaran individual harus merupakan program yang dinamis, artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik berkebutuhan khusus yang diarahkan pada hasil akhir, yaitu kemandirian yang sangat berguna bagi kehidupannya, mampu berperilaku sesuai dengan lingkungannya atau berperilaku adaptif.
Program pembelajaran individu merupakan fungsi mata rantai terpadu antara asesmen dan pengajaran. Jadi, pengembangan PPI tergantung pada pengumpulan data asesmen. PPI memberi tekanan pada keterbatasan minimal, kesesuaian penempatan, dan garis besar program pengajaran. Untuk itu, PPI harus dievaluasi, kemudian ditulis ulang dalam jangka waktu 1 tahun, sepanjang layanan masih dibutuhkan. Fungsi program pembelajaran individual. Yang pertama, untuk memberi arah pengajaran dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat peserta didik berkebutuhan khusus, maka program yang diindividualisasikan terarah pada tujuan atas dasar kebutuhan dan sesuai dengan tahap kemampuannya saat ini. Fungsi yang kedua, menjamin setiap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki suatu program yang diindividualkan untuk mempertemukan kebutuhan khusus mereka dan mengkomunikasikan program tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan. Fungsi yang ketiga, meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar setiap peserta didik berkebutuhan khusus dan melakukan usaha mempertemukan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Fungsi yang keempat, meningkatkan potensi untuk komunikasi antar atau dengan anggota tim, khususnya keterlibatan orang tua, sehingga sering bertemu dan saling mendukung untuk keberhasilan peserta didik berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Fungsi yang kelima, menjadi wahana bagi peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Komponen program pembelajaran individual. Yang pertama, deskripsi tingkat kecakapan atau kemampuan saat ini. Performance level. Tingkat kemampuan atau kecakapan diketahui setelah dilakukan asesmen, sehingga guru kelas dapat mengetahui keutamaan, kelemahan, dan kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Informasi ini umumnya berkaitan dengan kemampuan akademik, pola perilaku khusus, keterampilan menolong diri, bakat faksional, dan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, sasaran program tahunan atau tujuan pengajaran tahunan. Komponen ini merupakan kunci komponen pembelajaran karena dapat memperkirakan program jangka panjang selama kegiatan sekolah dan dapat dipecah-pecah menjadi beberapa sasaran. Kerjasama antara guru dan orang tua perlu dilakukan sehingga tujuan pembelajaran lebih realis. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan program pembelajaran individual harus memperhatikan 4 kriteria. Yang pertama, dapat diukur, 2 positif, 3 orientasi pada peserta didik berkebutuhan khusus, dan yang keempat yaitu adalah relevan. Yang ketiga, sasaran belajar jangka pendek, yaitu sasaran atau tujuan belajar jangka pendek dikonsep dan dikembangkan melalui analisa tugas, dipakai sebagai acuan dalam proses pembelajaran guna mencapai kemampuan yang lebih spesifik. Sasaran belajar ini harus dapat diamati, dapat diukur, berpusat pada peserta didik berkebutuhan khusus, positif, dan hendaknya mencerminkan pengajaran antara tingkat kecakapan dan tujuan akhir. Tujuan khusus mempunyai beberapa komponen, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Contohnya, jika ditunjukkan 4 warna, itu kondisi. Kemudian budi, audiens, dapat menyebutkan nama-nama warna tersebut, behavior. 100% benar, degree. Yang kedua, anak diberi 4 macam uang logam bernilai 25, 50, 100, 500. Dapat menentukan nilai tiap mata uang logam tersebut dengan ketepatan 100%.
Yang keempat, deskripsi pelayanan meliputi guru yang mengajar, isi program pengajaran dan kegiatan pembelajaran, alat yang diperlukan. Yang kelima, tanggal pelayanan. Program pembelajaran individual harus terdapat tanggal kapan pengajaran mulai dilaksanakan dan antisipasi lamanya pelayanan. Yang keenam, evaluasi atau penilaian. Ada dua. Yang pertama adalah penilaian untuk menentukan tingkat kecakapan peserta didik berkebutuhan khusus. Saat ini menjelaskan kekuatan dan kelemahan peserta didik berkebutuhan khusus atau asesmen. Yang B, menilai keberhasilan peserta didik berkebutuhan khusus dalam mencapai tujuan jangka pendek yang telah ditetapkan. Prosedur penilaian dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau pembuatan. Metodenya dapat melalui tes atau observasi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.